Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'a huda wa ba'd. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester program studi ilmu Al-Quran dan tafsir mata kuliah tafsir maqasidi. Baik, insyaallah kita akan membahas sebuah pendekatan tafsir yang semakin relevan di era modern, yakni tafsir maqasidi, sebuah cara membaca Al-Quran dengan menelusuri tujuan-tujuan agung di balik setiap ketentuan syariat. Pendekatan ini bukan hanya menjelaskan apa yang tertulis dalam teks, tetapi juga menggali mengapa syariat diturunkan, serta bagaimana nilai-nilai luhur Al-Quran dapat menjadi solusi bagi kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun. Untuk pendahuluan, saya akan bacakan latar belakang. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk hidup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Namun, untuk menjadikannya pegangan hidup, umat Islam membutuhkan disiplin ilmu yang mampu menjelaskan pesan-pesan ilahi itu sesuai konteks kehidupan. Dari sinilah lahir beragam metode tafsir. Salah satu yang mendapatkan perhatian besar dalam kajian modern adalah tafsir maqasidi, yaitu metode penafsiran yang mengutamakan tujuan, hikmah, dan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca teks secara literal, tetapi mengungkap nilai keadilan, kemaslahatan, dan rahmat yang menjadi ruh Islam. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat Al-Quran dapat menjawab berbagai persoalan zaman, mulai dari isu sosial, moral, kemanusiaan, hingga problem kebangsaan dan lingkungan. Masuk kepada poin yang pertama adalah nilai utama dalam tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi bertolak dari konsep maqasidus syariah, tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang melandasi seluruh ketetapan hukum. Konsep ini paling banyak dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi melalui gagasannya Ad-Dururiyah Al-Khams atau 5 kebutuhan primer manusia. Oke, mari kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama, menjaga agama atau yang sering kita dengar dengan sebutan hifdzuddin. Agama adalah kebutuhan paling mendasar bagi manusia, bukan hanya ritual dan ibadah, tetapi seluruh sistem keyakinan, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena itu, syariat memerintahkan kita untuk sholat, zakat, puasa, haji, bahkan dakwah yang penuh hikmah, hingga larangan murtad dan penyesatan akidah. Semua itu bukan untuk membatasi manusia, tetapi untuk menjaga fondasi spiritual yang membuat hidup bermakna. Yang kedua, menjaga jiwa atau dengan sebutan hifdzun nafs. Hifdzun nafs yang menjelaskan syariat memerintahkan agar nyawa manusia untuk dilindungi. Ini tampak dalam larangan membunuh, anjuran menikah untuk meneruskan kehidupan, hingga kewajiban makan dan minum demi menjaga keberlangsungan tubuh. Apapun yang mengancam kehidupan manusia harus ditolak, karena syariat datang sebagai rahmat, bukan sebagai bencana. Yang ketiga, menjaga akal atau hifdzul akal. Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Untuk itu, syariat memerintahkan belajar, menuntut ilmu, dan melarang segala hal yang merusak akal seperti minum khamr dan zat yang memabukkan. Tujuannya sudah jelas, agar manusia dapat menggunakan pikirannya untuk memahami kebenaran dan menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin di muka bumi. Dan yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzul nasl.
Islam sangat menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan dengan melarang berzina, perintah menikah, hingga hukum tentang nasab dan warisan. Semuanya berfungsi menjaga stabilitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dan yang terakhir, menjaga harta atau hifdzul mal. Harta bukan tujuan, tapi sarana untuk hidup layak. Karena itu Islam mengatur tata kelola harta melalui sistem jual beli, zakat, larangan riba, larangan mencuri, menipu, atau merampas hak orang lain. Semua ketentuan ini lahir agar manusia bisa hidup dalam ketentraman dan kemakmuran. Perluasan nilai di era modern. Para ulama kontemporer juga menambahkan dua aspek penting dalam konteks global saat ini. Dalam konteks menjaga negara dan keamanan, hifdzud daulah, hifdzul aman. Tanpa keamanan, 5 tujuan pokok syariat tidak mungkin bakal terwujud, ya kan? Nah, yang kedua, menjaga lingkungan, hifdzul bi'ah. Karena kerusakan alam adalah kerusakan bagi masa depan manusia itu sendiri. Syariat memerintahkan manusia menjadi pengelola bumi, bukan malah merusaknya. Masuk kepada poin selanjutnya adalah tingkatan kebutuhan manusia. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, ad-daruriyat, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau ad-daruriyat adalah kebutuhan yang menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini hilang, kehidupan berada dalam kehidupan dalam ancaman. 5 unsur pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, bahkan harta. Contohnya, keamanan nyawa, perlindungan dari pembunuhan, perlindungan terhadap harta, dan terjaganya akal dari kerusakan. Yang kedua, kebutuhan manusia, tingkatan yang kedua, hajiyat atau kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi, maka manusia tidak sampai punah, akan tetapi mengalami kesulitan yang berkepanjangan. Contohnya, rumah yang tidak layak, atau sarana transportasi yang kurang layak, atau malah fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Yang terakhir, tingkatan terakhir adalah tahsiniyat, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang menjadikan hidup lebih nyaman atau lebih rapi. Misalnya seperti kasur yang empuk, bumbu masakan, atau alat transportasi modern. Menariknya, di era modern beberapa kebutuhan tersier berubah menjadi kebutuhan primer, seperti listrik yang kini menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat kota. Masuk kepada poin selanjutnya, nilai-nilai moral universal. Selain maqasidus syariah, tafsir maqasidi juga dibimbing oleh nilai moral universal. Nilai-nilai ini menjadi ruh agar penafsiran tidak hanya legalistik, tetapi juga humanis dan berkeadilan. Yang pertama, keadilan atau al-adalah. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berlebihan. Setiap penafsiran harus mengarah pada keadilan, bukan diskriminasi, bukan juga berkepihakan yang merugikan satu pihak. Yang kedua, kemanusiaan atau al-insaniyah. Al-Quran diturunkan untuk memuliakan manusia, maka setiap interpretasi harus menjaga martabat, hak, dan kehormatan manusia tanpa terkecuali. Yang ketiga, moderasi atau wasatiyah. Karena Islam bukan ekstrim kiri dan bukan ekstrim kanan. Tafsir Maqasidi mendorong keseimbangan antara teks dan konteks, antara norma dan realitas. Dan yang terakhir, kesetaraan atau al-musawah.
Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan kita. Maka penafsiran tidak boleh merendahkan satu kelompok atas kelompok lainnya. Sebagai penutup, saya menyimpulkan dengan memahami nilai-nilai yang melandasi tafsir Maqasidi, kita melihat bahwa Al-Quran bukan hanya kitab hukum, tetapi juga kitab kemanusiaan. Ia diturunkan untuk membangun kehidupan yang adil, harmonis, beradab, dan berkemaslahatan. Pendekatan Maqasidi membantu kita menggali pesan-pesan Al-Quran secara lebih mendalam, sehingga Al-Quran selalu relevan sepanjang zaman. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini memberi manfaat dan memberi pemahaman bagi teman-teman, juga menginspirasi dalam memahami Al-Quran secara lebih bijak lagi. Sekian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.